Bismillah, masih bersama di channel Bantu Infoin, masih di informasi seputar PPPK. Baik, inilah informasi lengkapnya. Kemenpan RB dan BKN sepakat, ada dua skema pengangkatan honorer R2 dan R3 jadi PPPK. Ini ciri-cirinya. Kabar menggembirakan kembali datang bagi para honorer R2 dan R3. Pemerintah melalui Kementerian Pan-RB dan BKN resmi membuka dua skema pengangkatan menjadi PPPK dalam rekrutmen CAS 2024. Tak lagi sebatas status paruh waktu, kini honorer R2 dan R3 juga berpeluang langsung menjadi PPPK penuh waktu. Honorer R2 dan R3 adalah tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN, dan sudah pernah mengikuti seleksi PPPK tahap 1, tetapi belum berhasil mendapatkan formasi. Mereka belum mendapatkan informasi karena tidak lulus pemeringkatan atau karena formasi yang dilamar tidak tersedia. Awalnya, kelompok honorer ini hanya dijanjikan pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu. Hal ini sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Namun, kini peluang mereka tak hanya melalui skema paruh waktu. Berikut adalah dua skema pengangkatan honorer dan R2 dan R3 menjadi PPPK sesuai kesepakatan Kemenpan RB dan BKN. Skema 1. PPPK paruh waktu, merujuk pada keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, pengangkatan PPPK paruh waktu dilakukan dalam rangka 1. Penyelesaian penataan tenaga honorer, non-ASN. 2. Pemenuhan kebutuhan ASN di instansi pemerintah. 3. Peningkatan kualitas layanan publik. Ciri-ciri skema ini, 1. Diangkat sebagai ASN dengan sistem perjanjian kerja terbatas. Upah disesuaikan dengan kemampuan anggaran instansi. 2. Wajib membuat SKP, sasaran kinerja pegawai. 3. Dievaluasi secara triwulan dan tahunan. Nah, ini dia kabar baiknya. Kebijakan optimalisasi formasi CAS 2024 memungkinkan honorer R2 dan R3 langsung diangkat sebagai PPPK penuh waktu tanpa perlu menunggu hasil evaluasi tahunan. Bagaimana caranya? 1. Pemerintah mengidentifikasi formasi kosong di berbagai instansi. 2. Honorer yang memenuhi ambang batas nilai seleksi tapi tidak lulus karena kalah peringkat akan dipertimbangkan untuk mengisi formasi tersebut. 3. Penempatan dilakukan sesuai kualifikasi dan jabatan yang dilamar. 4. Seluruh proses dilakukan otomatis melalui sistem SSC ASN BKN Go ID. Dengan skema ini, honorer R2 dan R3 yang sebelumnya nyaris gagal punya kesempatan kedua tanpa seleksi ulang. Mereka juga bisa langsung diangkat sebagai PPPK penuh waktu. Mana yang lebih menguntungkan? Jika dibandingkan, skema optimalisasi tentu lebih menguntungkan bagi honorer R2 dan R3 karena 1. Langsung diangkat sebagai PPPK penuh waktu. 2. Tidak perlu menunggu proses evaluasi berkala. 3. Gaji dan tunjangan mengikuti standar ASN penuh waktu. 4. Proses lebih cepat dan efisien. Sedangkan skema paruh waktu, meski tetap membuka peluang diangkat sebagai PPPK penuh waktu, menuntut proses tambahan dan bergantung pada evaluasi kinerja serta ketersediaan formasi di masa depan.